Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini. Mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami beban yang berat, tapi kami percaya Tuhan, kami akan melewatinya bersamamu. Terima kasih Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, jiwaku tenang dalam Kristus. Kami lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Yesus. Kami aman hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Bapa, biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami menikmati Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sebentar Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menyejukkan hati kami. Dan pakailah hamba-Mu ini yang menyampaikan firman yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan sesuai kebenaran firman-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat malam saudara-saudaraku semua dan shalom. Biarlah hari ini kita diberikan sukacita, kita diberikan suatu anugerah yang besar karena kita sudah bangun pada hari tadi dan kita sudah menikmati segala nafas, segala penyertaan Tuhan satu hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan sharing sebentar tentang firman Tuhan dan biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Dan saya akan melanjutkan firman Tuhan di dalam Matius 8. Sekarang kita akan melanjutkan di ayat 23 dan sampai ayat 27. Dan mungkin ini suatu ayat atau suatu kisah yang tidak asing bagi saudara-saudara yang mungkin sering mendengarkannya. Tidak apa-apa, tapi kita mau belajar lebih dalam lagi. Mungkin kali ini saudara bisa mendapat sesuatu hal yang berbeda di dalam sharing firman pada malam hari ini. Mari kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamutlah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Mungkin saudara-saudara sering mendengar tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, sekali lagi kita percaya bahwa pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu nyata. Amin. Dan pastilah itu. Tetapi kita mau belajar sekali lagi bahwa bagaimana terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kurang percaya akan apa yang akan dilakukan di dalam kehidupan kita. Seperti murid-muridnya. Ya, mungkin kita tahu murid-muridnya belum begitu kenal Yesus ini bagaimana. Bisa dilihat bahwa Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut? Hai orang yang percaya," bisa dikatakan begitu. Mereka takut karena ombaknya begitu besar, karena airnya sudah masuk ke dalam perahu. Tetapi Yesus malah tidur. Kenapa Yesus tidur? Mungkin di dalam pikiran saudara-saudara banyak sekali pertanyaan. Secara manusia mungkin dia capek di dalam seharian, dia sudah melayani, bisa begitu. Atau yang kedua, sebetulnya dia tahu akan datang angin ribut itu. Dia ingin menguji iman-iman muridnya. Bagaimana berapa besar iman muridnya untuk menghadapi badai pada waktu itu. Dan mungkin ada pikiran-pikiran lain yang membuat saudara berpikir, kenapa sih Yesus tidur? Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya Yesus itu tidak pernah tidur untuk selalu menolong kita. Dan terbukti bahwa Yesus bisa meredakan badai, meredakan laut yang begitu mengerikan. Dan seketika itu teduh. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami badai, kita mengalami suatu pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Kita orang Kristen loh dari lahir. Kita tahu loh Yesus bagaimana. Kita mungkin sudah hafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan kita mungkin sering ditolong loh sama Tuhan. Tetapi ada suatu kala kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena mungkin kita mengalami kebangkrutan di dalam bisnis kita. Kita mengalami di dalam rumah tangga kita mengalami suami atau istri, anak yang begitu susah untuk mungkin bertobat, atau banyak sekali mengalami crash, tidak kecocokan di dalam keluarga, atau sakit penyakit yang terus menerus tidak kunjung sembuh. Terkadang itu yang membuat iman kita semakin terkikis, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin hilang. Ya karena banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tuhan, aku pengen mempunyai target, mungkin mempunyai target 5 tahun lagi aku mau punya jodoh. Ternyata sudah 6 tahun lewat,
tidak diberikan jodoh. Tuhan, aku saat ini ngontrak. Aku dan istriku dan anakku ngontrak. Aku pengen rumah. Aku punya target 3 tahun. Ternyata dengan target itu tidak terpenuhi. Tuhan, bisnisku, aku target. Aku berdoa, aku punya misi bahwa 5 tahun bisnisku akan melejit. Tetapi tidak sesuai kenyataan. Dan seketika itu juga mungkin kita kecewa sama Tuhan. Dan kita tidak percaya lagi, bahkan mungkin kita bisa undur dari Tuhan. Karena begitu banyak pergumulan, begitu banyak cobaan-cobaan di hidup, begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi tidak kunjung selesai. Maka dari itu, percayalah Tuhan saat ini. Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kapasitas kita. Apabila mungkin kita dikasih rumah pada waktu itu, mungkin kita belum siap dan kita menjadi sombong. Mungkin kita dikasih bisnis yang lancar. Mungkin saat itu pendapatan kita, penghasilan kita buat untuk foya-foya. Mungkin saat sakit kita disembuhkan, tidak lagi datang ke dalam ibadah yang diselenggarakan, tetapi kita malah tamasya, malah pergi ke luar negeri, main ke sana kemari, tidak tahu tujuan hidup. Di dalam perjalanan Tuhan akan menjawab pertanyaan, kita harus juga menyiapkan diri kita. Seperti murid-murid Tuhan, ayo bangunlah, ini sudah seperti ini, air sudah masuk semua ke perahu. Nanti kalau kamu nggak bangun, bisa dikatakan seperti itu ya di dalam hati mereka. Kalau nggak bangun, nanti mungkin akan tenggelam. Sebetulnya mereka masih percaya sama Tuhan bahwa mungkin kalau aku membangunkan Yesus, mungkin di pikiran mereka seperti itu. Kalau aku membangunkan Yesus, mungkin bisa menolongku, mungkin membuang air di dalam perahu atau bagaimana. Tapi Yesus menjawab dengan beda. Dia meredakan angin seketika itu juga. Tetapi sebelumnya dia percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Apakah saat ini kita berada di dalam situasi tersebut? Di dalam kurang percaya kepada Yesus, kurang percaya kepada Tuhan kita. Mari saat ini saudara-saudaraku, biarlah apa yang menjadi kesulitan kita serahkan kepada Tuhan. Di tahun ini mungkin akan semakin sulit, semakin banyak orang yang di PHK. Semakin orang susah mencari makan, mencari uang karena bahan-bahan semua naik. Mungkin juga di dalam pergumulan hubungan antara suami istri mungkin semakin retak, semakin renggang karena keadaan ekonomi. Tetapi marilah kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Saya sama istri sering bilang bahwa kita di dalam dunia ini, jikalau tanpa ada Tuhan, jikalau tidak ada firman Tuhan, kita mungkin tidak kuat. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita di dalam kita berjuang saat ini selama kita masih hidup. Saya sering bilang sama ke istri saya, karena di dalam kehidupan saya juga tidak semulus kalau kita mungkin pikiran kita mengikut Tuhan. Kekurangan kita sering. Bahkan dulu waktu kita ke kos, waktu pertama kali nikah, kita makan aja susah. Kita bertempat tinggal di mana kos tersebut banyak kecoaknya, banyak tikusnya. Tetapi kita tetap bertahan, kita tetap bersyukur. Kita tetap bersuka cita karena kita tahu bahwa ini semua proses yang harus kita hadapi. Dan puji Tuhan, walaupun kami saat ini masih dalam merintis dan sampai kapanpun kita akan merintis supaya nama Tuhan dimulakan. Merintis dalam arti kita merintis bisnis, kita juga terus melakukan pelayanan di dalam online seperti Mesbah Keluarga, di dalam komunitas kita, di dalam bergereja. Sampai mati, sampai saya dipanggil, sampai istri saya dipanggil.
kami akan tetap terus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami akan terus melayani Tuhan. Begitupun saudara, apapun yang mungkin saat ini menjadi pergumulan, yang mungkin menjadi kesusahan untuk melayani Tuhan. Melayani, yang pertama kita harus terlebih dulu melayani keluarga kita. Itu dulu, setelah itu kita bisa melayani keluar. Makanya dari itu, Bapak, Ibu, anak, mari jaga hubungan. Mari saling menghargai, berdoa sama Tuhan, baca firman, berdoa bersama-sama. Itu yang bisa menjadi kekuatan di dalam keluarga saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara yang single, masih bersekolah, bekerja, seorang bisnismen, ataupun yang sedang merintis, biarlah kita memberikan kekuatan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak kuat, kita tidak bisa apa-apa jikalau tanpa Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus meredakan semua pergumulan kita saat waktu yang tepat. Biarlah Tuhan meredakan kesakitan yang ada di dalam kehidupan kita saat waktu yang tepat. Biarlah Tuhan meredakan kebangkrutan yang ada di dalam kehidupan kita saat waktu Tuhan yang tepat. Mari kita minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita percayakan harapan kita hanya kepada Yesus. Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan membuat kami mempunyai harapan kembali untuk berjuang hidup. Firman-Mu Tuhan membangkitkan kami lagi untuk melayani-Mu Tuhan, untuk lebih dekat dengan-Mu. Karena itu tujuan hidup kami Tuhan. Bukan hanya untuk mencari harta yang ada di dunia. Bukan hanya untuk menyenangkan diri kami, tetapi yang terutama adalah hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami ingin mencari kerajaan surga dan semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, manusia yang lemah. Kami minta Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau yang memberikan kami harapan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.